Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berita ataupun informasi tentang CPNS terkait tentang ribuan formasi telah diusulkan untuk CPNS 2021. Pemerintah daerah buka formasi lulusan SMA atau SMK. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasi dan beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat beritanya. Berita ini dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah pemerintah daerah hingga instansi pusat sudah mulai mengusulkan formasi untuk CPNS 2021. Pemerintah Kota Denpasar, misalnya, mengajukan sebanyak 675 kuota untuk formasi CPNS tahun 2021. Jadwal seleksi dan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021 ada di bagian bawah ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Denpasar 1. Wayan Sudiana pada Sabtu 14 November 2020. Nah, ini yang di Kota Denpasar, teman-teman. Nah, belum lagi dari kota lain. Ini banyak juga ya yang diusul adalah 600 sekian. Nah, Sudiana mengatakan usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot Denpasar. Nah, jadi di pemerintah Kota Denpasar itu diusulkan sesuai dengan kebutuhan ya di lingkungan tersebut. Nah, jadi formasi-formasi yang diusul oleh daerah itu disesuaikan dengan kuota ataupun disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Nah, jangan asal mengusul. Nah, jadi gitu sesuai dengan kebutuhan. Ya walaupun banyak ya nggak masalah selama itu dibutuhkan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu usulannya masih secara global yang 675 itu sesuai dengan kebutuhan kami, kata Sudiana. Nah, jadi seperti itu. Ini kata bagian dari BPKSDM-nya. Ia menambahkan formasi yang diajukan tersebut meliputi formasi guru, tenaga kependidikan, formasi guru atau tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, ini ada 3 bagian ya teman-teman. Ada guru, pendidikan, kesehatan, dan teknis. Apalagi menurut Sudiana tahun 2021 banyak PNS yang pensiun, terutama guru katanya. Nah, makanya pengusulannya itu banyak. Dan menurutnya kebanyakan yang pensiun adalah tenaga kependidikan. Nah, jadi seperti itu. Setelah nantinya jumlah usulan disetujui dari pusat, pihaknya kembali akan melakukan pemilahan. Nah, tahun 2021 kan banyak pensiun, terutama tenaga pendidik. Nanti setelah turun dari pusat, kita yang prioritaskan mana yang kita butuhkan. Ada pensiun, ada yang meninggal, pastilah formasinya bertambah, katanya. Namun, tidak semua usulan yang diajukan tersebut diterima oleh pusat. Kami membuat usulan ke pusat, nanti kan pusat yang menentukan berapa dikasih sesuai kebutuhan realnya. Ini terbatas, seperti kemarin paling dapat 300-an katanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Walaupun diusulkannya itu banyak, kebutuhannya itu banyak, nanti pusat yang menyeleksinya. Nah, apakah nanti akan diterima setengahnya ataupun sepenuhnya akan diterima oleh pusat. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Pemprov Kalimantan Tengah juga sudah mengusulkan kuota formasi CPNS 2021 sesuai kebutuhan pemerintahan provinsi. Nah, jadi tidak hanya tadi di Denpasar, ini Kalimantan Tengah juga sudah mengusulkan. Nah, jadi banyak teman-teman daerah yang sudah mengusulkan formasi untuk CPNS 2021.
Nah, jadi ini hanya dikutip beberapa saja sebagai contoh ataupun sebagai sampel ya teman-teman. Jadi dikutip, dimasukkan ke dalam berita bahwasanya CPNS 2021 itu tidak hanya wacana, namun benar insya Allah akan diadakan CPNS 2021 gitu. Nah, banyak instansi yang sudah mengusul. Nah, Kepala Bidang Pengembangan BKD Kalimantan Tengah, Suhufi Ibrahim menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengajukan kuota CPNS sebanyak 2.000 lebih kuota formasi. Nah, teman-teman, jadi Kalimantan Tengah itu 2.000 formasi, teman-teman. Nah, jadi yang diusulkan ini 2.000 formasi, berarti di Kalimantan Tengah ini sangat banyak dibutuhkan. 2.000 teman-teman. Ya, nanti akan diseleksi akan dipilah lagi oleh pusat. Apakah akan dipenuhi semua sebanyak 2.000 formasi, kuota formasi, atau akan diberikan setengahnya, atau itu adalah keputusan dari pusat. Formasi yang dibutuhkan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tenaga pendidik, kesehatan, administrasi, dan formasi teknis lainnya. Nah, jadi seperti itu. Benar, kami sudah mengusulkan 2.000 lebih formasi CPNS untuk formasi ke Kemenpan RB. Biasanya kalau diusul segitu, paling tidak separuhnya disetujui. Karena tahun 2019 seperti itu ucapnya. Nah, jadi walaupun banyak ya, tapi ini nggak tahu kita ya 2021 itu seperti apa. Mana tahu yang diusulkannya itu 2.000, 2.000-nya itu diterima. Ataupun sebaliknya, nggak sampai setengah ataupun cuma 500 saja ya, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan diterima semua. Yang penting daerah mengusulkan gitu. Sesuai permintaan Kemenpan RB, persyaratan CPNS tahun depan adalah sarjana, diploma, dan termasuk di dalamnya SMK sederajat untuk formasi penyuluh. Nah, jadi teman-teman, ini untuk SMK ini ada dibuka ya. Jadi SMK itu untuk formasi penyuluh. Nah, jadi untuk tingkat SMA atau SMK itu boleh tahun 2021 boleh mendaftar menjadi CPNS. Cuman formasinya adalah formasi penyuluh. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadwal CPNS 2021 dari Menpan RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo berbicara tentang jumlah formasi CPNS 2021. Pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021, jumlah formasinya diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 juta. Nah, jadi bayangkan teman-teman, jadi 2021 itu formasinya diperkirakan mencapai 1,2 juta. Nah, pada berita awal itu diprediksikan itu 1 juta formasi. Nah, ini meningkat lagi menjadi 1,2 juta formasi. Nah, jadi tahun 2021 ini mempunyai peluang yang sangat besar. Peluangnya besar untuk bisa menjadi CPNS. Adapun CPNS 2021 rencananya dibuka sekitar Maret tahun depan. Insya Allah ini diperkirakan pada awal tahun, yaitu pada tahun 2021 diperkirakan pada bulan Maret ya. Jadi pada awal tahun itu diperkirakan, mudah-mudahan tidak bergeser ya. Jadi kalau CPNS 2017, 2018 dan 2019 itu di akhir tahun penerimaannya. Ini diperkirakan akan berbeda ya, seperti 3 tahun yang lalu ya pembukaan CPNS-nya. Jadi dibuka pada awal tahun. Pemerintah akan kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2021. Di penerimaan CPNS 2021, formasi yang dibuka akan lebih banyak, yakni lebih dari 1,2 juta formasi CPNS akan direkrut pada CPNS 2021. Formasi prioritas. Nah, ini yang diprioritaskan ya teman-teman CPNS 2021 antara lain. Yang pertama, guru. 1 juta kuotanya, 1 juta teman-teman, 1 juta formasi. Nah, banyak ya teman-teman, 1 juta. Nah, yang kedua adalah bidan. Yang ketiga, perawat. Yang keempat, dokter. Yang kelima, penyuluh pertanian. Yang keenam, penyuluh KB. Yang ketujuh, penyuluh PU.
Nah, jadi banyak teman-teman yang dibuka. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan pemerintah akan kembali membuka seleksi penerimaan CPNS 2021. Tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru. Nah, ini udah resmi ya sepertinya teman-teman ya. Udah disepakati bahwasanya pengadaan untuk guru itu 1 juta guru, 1 juta formasi. Kemudian pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200.000 formasi. Penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU, dan semuanya harus ada, kata Cahyokumolo dalam peresmian Mall Pelayanan Publik MPP di Solo, Jawa Tengah baru-baru ini. Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, sambungnya. Rencananya, seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021 akan dibuka pada awal Maret 2021. Terkait jadwal seleksi CPNS 2021 ini dibocorkan oleh Menpan RB Cahyokumolo. Nah, jadi ini sudah ada diungkapkan ya sebelum-sebelumnya oleh Cahyokumolo ya, Menpan RB Cahyokumolo. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021. Nah, jadi ini perkataan dari Menpan RB Cahyokumolo pada Rabu 4 November 2020. Hingga saat ini Cahyokumolo belum membeberkan secara rinci terkait jumlah formasi dan formasi apa saja yang akan dibuka. Karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong dan kami akan mengimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensinya, papar Cahyo. Sementara itu, menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Andi Rahadian memperkirakan jumlah formasi yang dibuka pada CPNS 2021 akan lebih banyak. Mengenai jumlah formasi CPNS untuk tahun 2021, kami perkirakan akan lebih besar dari jumlah formasi tahun 2019, kata Andi. Jumlah formasi yang lebih banyak tersebut dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada rekrutmen CPNS. Sehingga jumlah kebutuhan formasi kemungkinan diakumulasikan ke tahun 2021. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di tahun 2021 itu peluang untuk menjadi PNS CPNS itu sangat besar ya. Yang pastinya juga persaingannya itu juga sangat ketat. Nah, jadi teman-teman ya, ini boleh mempersiapkan diri sedini mungkin ya. Jadi jangan kita ketika sudah mulai penerimaan CPNS kita itu baru mulai sigap. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, kita harus tetap sigap sedini mungkin ya, mulai mempersiapkan apa-apa saja. Kita mulai mencari informasi-informasi terkait tentang CPNS. Nah, jadi kita jangan tertinggal ya terkait tentang berita tentang CPNS. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan demikian berarti kita ini memang benar-benar serius ya, benar-benar mengikuti ataupun benar-benar mencari tahu tentang CPNS, bahwa kita benar ingin menjadi CPNS. Nah, jadi seperti itu. Jadi persiapkanlah diri dari sekarang sedini mungkin. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Nah, apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi dan beritanya. Nantikan terus video-video selanjutnya terkait tentang CPNS, P3K, honorer, dan berita-berita lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.